Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Natal. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena hari ini kembali kami ada menikmati kasih setia dan kemurahan Tuhan atas kami. Dan terlebih khusus kami merayakan, memperingati hari kelahiran-Mu, hari Natal, hari yang penuh dengan sukacita. Karena Engkau telah datang sebagai manusia, oleh karena cinta kasih-Mu yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami. Jamahlah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembuka renungan pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan mengenai apakah Yesus benar-benar Allah pada saat ia dalam keadaannya sebagai bayi, ataukah ia hanya 25% Allah, atau 50% Allah dan 50% manusia? Mari kita lihat saudara, apa yang tertulis di dalam Alkitab. 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, Nabi Yesaya menyampaikan sebuah nubuatan yang dituliskan dalam Yesaya 9 ayat 6. Dan di situ dikatakan bahwa anak yang lahir itu disebutkan sebagai Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dari 4 sebutan di sini, ada 2 sebutan yang jelas sekali menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Mari kita perhatikan bahwa menyebut seorang anak manusia sebagai Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal merupakan suatu penghujatan terhadap Allah, kecuali anak itu benar-benar adalah Allah. Nabi Yesaya sebagai orang yang lahir dalam tradisi kuat bangsa Yahudi tidak mungkin akan menyebutkan hal yang demikian tanpa pimpinan dan ilham Roh Kudus. Pengetahuannya mengenai siapa Mesias itu, dia peroleh dari pewahyuan Tuhan. Ayat firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 6 ini dengan begitu tegas menyatakan bahwa bayi itu adalah 100% Allah. Kalau kita membaca ayat yang lain, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini kita memahami bahwa Allah menjadi manusia, dan manusia itu penuh dengan kemuliaan Allah, penuh kasih karunia, dan penuh dengan kebenaran. Bayi itu tidak bertumbuh perlahan-lahan menjadi Allah, tapi bayi yang dilahirkan itu, yaitu bayi yang dilahirkan oleh perawan Maria, adalah Allah. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 tertulis, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mari kita perhatikan ayat ini dengan baik. Siapa yang dilahirkan? Para malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Dan sebagai tandanya, mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi bayi yang lahir itu adalah Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 tertulis, hendaklah kamu
dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Meskipun Yesus Kristus adalah Allah, namun ia merendahkan dirinya dalam keadaannya sebagai manusia. Jelas saudara, sekali lagi di sini bahwa dalam keadaan sebagai bayi, ia tetap adalah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur karena Allah pencipta langit dan bumi ini telah datang sebagai manusia. Natal merupakan peringatan untuk mensyukuri kehadiran Allah dalam rupa manusia untuk keselamatan kita. Dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Selamat Hari Natal buat saudara semua, damai sejahtera dan sukacita oleh karena kelahiran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, melingkupi kita semua. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu yang mengajar kami dan membuat kami mengerti bahwa Engkau Tuhan telah datang sebagai manusia. Sekalipun Engkau adalah Allah, pencipta langit dan bumi ini, tapi Engkau rela mengosongkan diri-Mu dan merendahkan diri-Mu menjadi sama seperti kami. Dan bahkan Engkau rela untuk menanggung segala kehinaan yang seharusnya kami tanggung untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, di hari Natal ini kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau begitu luar biasa mengasihi kami dan membuktikan kasih-Mu kepada kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas kasih-Mu kepada kami, dan ajar kami untuk selalu menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini. Dalam segala apapun yang kami kerjakan, biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat Hari Natal, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.